Selamat pagi untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Shalom. Sungguh merupakan satu anugerah yang luar biasa kalau kita bisa mengikuti ibadah bersama-sama secara online pada pagi hari ini. Amin. 1 minggu sudah berlalu untuk kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan begitu sempurna untuk keluarga kami Bapa. Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat setiap kami. Engkau juga Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Engkau juga hadir dalam keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Kamu siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Thank you Lord Jesus. Mari kita sama-sama katakan, selidiki aku Tuhan. Thank you Lord Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan sungguh luar biasa Bapa di dalam kehidupan kami. Kami mau terus Bapa berjuang Tuhan. Oh, agar supaya kami tetap setia Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu Tuhan. Salib-Mu yang begitu luar biasa, penuh kuasa Tuhan. Salib-Mu yang memulihkan hidup setiap kami. Salib-Mu Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kami. Salib-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Katakan hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus Tuhan, untuk memeringati Tuhan Yesus. Oh, kematian-Mu di kayu salib. Engkau Tuhan Yesus, oh yang beracara Bapak, Engkau take control Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh terus Bapak diingatkan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, untuk kita supaya bisa hidup Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada awal minggu pertama kita dipersatukan kembali dalam kasih-Nya yang luar biasa untuk dapat memenuhi undangan perjamuan kudus yang telah disediakan oleh Tuhan buat kita semua. Dan kita percaya kalau kita memenuhi undangan Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih ini, kita akan diberkati, kita akan diberikan kekuatan baru. Iman dan pengharapan terus akan menyatu di dalam hidup setiap kita. Karena Dia yang berjanji setia adanya. Dan biarlah tangan kemurahan Tuhan yang terus akan memimpin persekutuan kita pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Saya akan membacakan sampai ayat penunjang untuk perjamuan kudus pada hari ini. Yang diambil dari 1 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 29. Yang berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula, Ia mengambil cawan sesudah makan, dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah setiap kita menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur, kita bersukacita pada pagi hari yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk dapat memenuhi undangan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan rindu untuk memberkati hidup saudara dan saya melalui perjamuan kudus di pagi hari ini. Dan kita tahu perjamuan kudus ini adalah suatu ketetapan yang telah Tuhan berikan buat kita semua. Selain juga tentunya ketetapan yang lain, yaitu baptisan kudus. Jadi ada dua ketetapan atau sakramen yang penting dalam kehidupan orang percaya. Hal ini bertujuan untuk kita selalu mengingat akan cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita percaya juga perjamuan kudus ini mempunyai
arti yang amat penting dalam kehidupan orang percaya karena merupakan suatu ketetapan Tuhan, yaitu supaya kita menjadi berkat bagi juga orang lain yang ada dalam hidup kita. Dan bagi kita yang percaya secara iman, perjamuan kudus kita diingatkan untuk mengingat akan penderitaan dan kematian daripada Tuhan dan kebangkitan Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inti dari cara yang layak di pasal 27, biarlah setiap kita yang akan mengikuti perjamuan memeriksa hati kita masing-masing, dan bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti kekecewaan, sakit hati, dendam, fitnah, dusta, egois yang selalu merasa diri kita benar, tinggi hati, agar dapat diselesaikan dengan Tuhan, dengan berdoa dan memohon pengampunan, dan berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut lagi. Jika seseorang tidak menguji dirinya dan meminta pengampunan daripada Tuhan, sebaiknya ia tidak mengikuti perjamuan Tuhan dan cukup memperhatikan. Perlu juga kita memahami bahwa tujuan kita berkumpul ini adalah untuk dapat memenuhi undangan Tuhan. Jadi disiapkan hati kita untuk semua kita dapat mengambil bagian tanpa dengan perasaan layak atau tidak layak lagi. Setelah kita tentu diberi kesempatan waktu untuk kita layak atau tidak layaknya dengan berdoa bersama-sama. Untuk itulah kita percaya melalui perjamuan kudus ini, saudara dan saya kembali akan memulai hubungan yang baru, yang intim dengan Tuhan dan juga intim dengan saudara-saudara kita seiman yang lainnya. Jadi lepas dari segala hal-hal yang negatif, selalu hal-hal yang positif timbul pada saat kita memenuhi undangan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kedamaian, penuh dengan kasih. Oleh karena itu, biarlah kita dapat memenuhi undangan Tuhan dengan hati yang sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, siapkanlah hati kita masing-masing. Saya mau mengajak saudara-saudaraku berdoa sejenak untuk kita memeriksa ulang hati kita, untuk menguji diri kita masing-masing dengan berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau kami semua boleh mendapatkan kesempatan untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kami merasakan cinta kasih Tuhan, kami merasakan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, bahkan dengan penuh ketaatan Tuhan mau menanggung penderitaan kesalahan kami di atas kayu salib dan bahkan mati. Dan kami bersyukur juga dengan karya kebangkitan Tuhan yang luar biasa yang memberikan setiap kami pengharapan baru. Dan biarlah Tuhan yang memeriksa ulang hati kami masing-masing di hadapan-Mu. Kami menyadari kami penuh cacat dan celah di hadapan-Mu. Untuk itulah Tuhan, kami mau mengakui banyak hal yang keliru telah kami lakukan dalam perkataan, pikiran, kehendak yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan bebaskan kami. Tuhan jadikan kami sebagai sesungguhnya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Dan kami percaya Tuhan, tanpa perubahan sikap hidup, maka sia-sialah iman percaya kami kepada Engkau. Kalau kami masih melakukan hal-hal yang lama, hal-hal yang tidak berkenan, seperti apa yang telah diutarakan sebelumnya. Terima kasih untuk waktu kesempatan. Kami mau bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah tersediakah roti dan anggur di tempat saudara masing-masing?
Kalau sudah, kita akan sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Kita mau mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita. Semua itu ada ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah tubuhnya telah dipecah-pecahkan supaya kita memperoleh hal yang baru di dalam hidup kita masing-masing karena kasih Tuhan. Mari kita memakan roti yang ada di tangan kita dengan penuh rasa syukur dan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Demikian pula kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi dosa dan pelanggaran dari setiap kita. Untuk itulah kami percaya bahwa cawan yang ada di tangan kanan kami semua adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan itu demi pengampunan dosa kita. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur untuk semua itu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dapat memenuhi undangan Tuhan untuk makan roti dan minum anggur yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus untuk menyucikan hidup kami dari segala pelanggaran kami, dari segala ketidaktaatan kami, dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, biar melalui perjamuan kudus ini, kami dikuatkan, diteguhkan dalam perjalanan iman kami, di dalam menapak hari esok. Karena kami percaya Tuhan berserta kami. Tuhan selalu memenuhi janjinya, karena Tuhan tidak bisa ingkar akan janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerimanya dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai untuk ibadah perjamuan kudus. Untuk itu kita akan segera kembali melanjutkan untuk ibadah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang telah siap untuk menyampaikannya. Sekali lagi kita tundukkan kepala untuk memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk memenuhi undangan-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar sebagai hati seorang murid. Kami mau belajar untuk bisa menerima apa yang Kau pandang baik untuk kami dapat ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang akan bekerja, memenuhi hati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman yang akan disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan akan menjadi berkat buat setiap kami yang sudah mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di belakang saya ini seperti saudara bisa lihat adalah salah satu pohon ara yang tertua di Botanical Garden ini. Dan mungkin salah satu pohon yang tertua di kota ini atau bahkan di Australia. Usianya sekitar 150 tahun lebih. Nah, tahukah saudara, Alkitab banyak memakai pohon ara dalam perumpamaan-perumpamaannya untuk menerangkan kebenaran-kebenaran. Misalnya, pohon ara dipakai untuk menerangkan perumpamaan tentang akhir zaman. Dan Tuhan Yesus juga memakai perumpamaan pohon ara ini untuk menerangkan kebenaran yang lain. Misalnya, bagaimana sebagai pemilik pohon ara menginginkan agar pohon ara itu menghasilkan buahnya. Nah, sebagai orang percaya yang diperumpamakan sebagai pohon ara, Tuhan pun menuntut buah dari kehidupan anak-anak Tuhan yang Tuhan rindukan. Nah, apakah buah itu? Buah itu bisa buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, atau buah roh atau karakter ilahi yang dihasilkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang saya maksudkan perumpamaan tentang pohon ara yang dituntut untuk pemiliknya untuk menghasilkan buah adalah yang tercatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan sebagai berikut. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi." Perhatikan kalimat selanjutnya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, sesuai dengan nats yang baru saja kita baca, saya akan menyampaikan khotbah saya pada kesempatan ini yang saya beri judul sebagai Rahasia untuk Berbuah. Nah, ada beberapa hal dari nats yang baru saja kita baca yang kita bisa temukan rahasia-rahasia untuk berbuah. Nah, rahasia yang pertama saya sebutkan sebagai sikap bersedia untuk dicangkul. Sikap yang bersedia untuk dicangkul. Kalau saudara perhatikan lagi nats yang di atas khususnya pada ayat yang ke-8, pengurus kebun itu berkata kepada tuannya, "Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya." Dia katakan, "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya supaya nanti pohon ini bisa berbuah." Jadi supaya pohon ini berbuah, langkah yang pertama yang dilakukan oleh penjaga kebun adalah mencangkul tanah di sekitarnya. Nah, saudara, ada pohon-pohon yang tidak bisa tumbuh secara otomatis, langsung bertumbuh, langsung berbuah begitu. Ada pohon-pohon yang ketika ditanam harus dicangkul dahulu supaya pohon itu bisa maksimal, bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah tumbuh, sudah lama bahkan mengikut Tuhan, menjadi Kristen, tapi tidak bisa berbuah. Ada banyak hal-hal dalam kehidupannya, banyak aspek-aspek di sekitar kehidupannya yang tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Apakah itu dalam aspek hal finansial misalnya, dalam hal keluarga, dalam hal
berhubungan satu dengan yang lain, berbagai-bagai macam hal. Ada anak-anak Tuhan yang sudah sekian lama sukar mentaati firman Tuhan. Sukar untuk maju, sukar untuk melepaskan sesuatu untuk Tuhan. Melepaskan talentanya, memberikan hartanya, memberikan waktunya, memberikan hidupnya. Sulit untuk orang itu. Kenapa? Karena mungkin orang itu pernah mengalami masa-masa lampau yang menyakitkan. Mungkin dia pernah kehilangan sesuatu. Mungkin orang itu pernah tidak punya sesuatu yang sangat dia dambakan. Sesuatu yang dia inginkan, misalnya orang tua, misalnya harta, misalnya hubungan, atau apapun. Dia kehilangan sehingga sulit untuk orang itu memberikannya. Nah, ada banyak hal yang menyebabkan orang ini sulit untuk memberikannya kepada Tuhan, baik orang ini sadar maupun tidak sadar. Tapi akar masalah itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar dari orang tersebut. Sehingga orang ini secara tidak sadar bereaksi, yang reaksinya itu Alkitab sebutkan sebagai tidak berbuah. Tidak berbuah. Nah, bagi anak-anak Tuhan, khususnya yang sudah lama menjadi Kristen, masalahnya bukannya mereka tidak tahu bahwa kita ini adalah orang musafir di dunia ini. Musafir yang hanya sementara, hidupnya singkat, nanti kita mati, apapun yang kita punya tidak akan kita bawa. Masalahnya anak-anak Tuhan ini bukannya tidak tahu bahwa sebagai musafir, sebagai katakanlah turis, kita tidak perlu barang-barang yang gak ada gunanya dibawa pulang. Kita tidak perlu barang-barang yang mahal-mahal, yang tidak ada nilai kekekalannya. Bukannya gak tahu orang-orang Kristen ini, saudara. Misalnya orang-orang ada yang ketagihan sekali membelikan barang-barang yang luxury, yang mahal-mahal. Saya berikan suatu situasi yang ekstrim untuk saudara, membantu saudara untuk berpikir. Coba bayangkan kalau kita ini menjadi orang-orang yang ketagihan, beli ini dan itu. Kita ketagihan, mau cobain ini dan itu untuk dipasang di Facebook lah atau di mana saja, saudara ya. Coba saudara bayangkan kalau kita ini hidup di Taman Eden yang hanya saudara dan pasangan saudara yang tinggal di situ. Apakah saudara masih membeli tas yang ribuan dolar itu? Apakah saudara masih memakai perhiasan-perhiasan berlian-berlian yang sangat mahal dan bergemerlapan itu? Apakah saudara masih pakai? Nah, kalau saudara mungkin akan jawab, ya mungkin enggak lah Pak. Nah, apa bedanya? Apa bedanya tas yang mahal-mahal ribuan itu dipakai di Taman Eden dengan tas yang enggak terlalu mahal? Atau masih pakai berlian-berlian itu? Atau makan udah nggak perlu Pak? Apa bedanya? Ya bedanya Pak, kalau di Taman Eden kan nggak ada orang lihat, nggak ada yang muji. Nah, disinilah saudara. Ada banyak orang yang pasang, kalau perhatikan saudara ya, Facebooknya saya jarang buka Facebook. Tapi saudara periksa sendiri aja lah. Bagaimana orang-orang di sekitar, saudara, teman-teman mungkin, apa yang banyak dipasang di Facebook, di Instagram, atau apapun lah. Saya kurang mengikuti media-media ini, saudara. Apa yang mereka tampilkan? Dr. Andik Wijaya, saya ingat dia pernah berkata begini, saudara. Ada orang-orang itu yang haus dengan cap jempol nih, saudara. Kalau dapat cap jempol itu di Facebooknya, banyak yang like gitu. Waduh, kayaknya
ada hormon-hormon adrenalin gitu saudara. Ada hormon-hormon yang naik di dalam tubuhnya yang menyenangkan hatinya saudara. Nah, hal-hal seperti inilah yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini saudara. Yang kita bahas itu bukanlah kita tidak fokus kepada hal-hal orang ini membelikan barang-barang yang mahal. Orang ini membeli barang-barang yang udah tahu tidak akan berguna. Orang ini spend waktunya, hartanya untuk barang-barang yang akan dia tinggalkan. Dan tidak ada nilai kekekalannya. Bukan ini yang menjadi fokusnya saudara. Yang menjadi fokusnya dan menjadi pembahasan saya pada pagi hari ini adalah why? Kenapa orang-orang itu lakukan? Nah, sebagai anak Tuhan, bukannya orang-orang atau anak-anak Tuhan ini tidak tahu yang sudah cukup lama tentunya. Orang-orang ini tahu bahwa mereka ini dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah yang tekun di dalam ibadahnya. Di dalam persekutuan-persekutuannya. Anak-anak Tuhan ini bukannya tidak tahu bahwa mereka dipanggil. Bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Tertanam dan berakar dalam satu gereja lokal. Bukannya mereka nggak tahu. Mereka bukannya nggak tahu sebagai anak Tuhan, kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan yang sudah mati bagi kita. Anak-anak Tuhan ini bukannya nggak tahu bahwa mereka dipanggil untuk meneladani karakter Kristus. Mengembangkan karakter-karakter ilahi. Anak-anak Tuhan ini bukannya tidak tahu bahwa dia dipanggil untuk suatu amanat agung untuk mengabarkan kabar baik ini. Bukannya nggak tahu, saudara. Nah, tapi di tahap ini kembali saya mau ulang sekali lagi. Kita tidak fokus kepada kok orang ini nggak bisa tekun ya di dalam ibadahnya. Kok orang ini nggak bisa tertanam ya di dalam gereja lokal. Kok orang ini karakternya meledak-meledak terus ya. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, waduh, sensitif sekali. Kenapa orang ini sukar ya untuk dibentuk? Dia tidak bisa hidup bersama-sama, saling mengampuni, saling mengasihi. Kenapa orang ini hidupnya seperti Kristen Lone Ranger dan sebagainya? Kembali saya tekankan, bukan hal ini yang kita fokuskan. Tetapi kenapa hal ini terjadi di balik semuanya. Di balik manifestasi-manifestasi yang kita lihat ini, kenapa orang ini tidak berbuah? Itu yang saya mau bahas pada pagi hari ini. So, sebelum kita masuk lebih jauh, saudara, kita jangan pikir mudah untuk memberikan diri kita ini untuk dicangkul, saudara. Ketika hidup kita ini dicangkul, itu gelap, kotor, banyak yang gak enak, saudara. Seringkali membangkitkan masa lalu yang menimbulkan rasa sakit, luka-luka batin di dalam hidup kita yang kita merasa gak suka. Hal-hal yang di dalam hidup kita itu yang dicangkul, itulah yang orang suka sebutkan the dark side. Saya sebutnya sebagai the X factor atau warisan-warisan atau isu-isu. Hal-hal yang secara sadar atau tidak sadar tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Nah, di dalam konteks suami istri, supaya saudara lebih jelas apa yang saya maksudkan, marilah kita ikuti satu ilustrasi yang saya pinjam dari Andy Stanley. Mari kita ikuti, saudara. Now I want to try to illustrate
for you exactly what that looks like. And to do that, I have a couple of friends here. This is Mr. and Mrs. Mugg, okay? So say, hey, this is Mr. Mugg, and hey, this is Mrs. Mugg. Okay, Mr. and Mrs. Mugg. Now, Mr. and Mrs. Mugg met right after college, and like many people, when they, he saw her and said, I got, and she's like, woo, and he had a degree and a future, and she was, look at her. I mean, she's a knockout, so that's working for her. And so they started dating, and when they first started dating and hanging out, they were so careful. Because he's trying to win her heart and she's trying to win his affection, and they were just so careful. And they had a few little problems along the way, and there were a couple of bumps in the relationship, but they were just so careful and everything was going to be great. And then they got married. And then about a month into their marriage, they had a problem, they had a bump. And stuff came out. And he looked at her and said, whoa, where did all that come from? And she looked at him and said, well, I didn't know you had anger issues. And he said, well, I didn't have anger issues till you bumped me. Oh, there it is again. And then they had another problem, and they just were so, and she went to see her sister, and she said, I didn't know he was like that. And he went to see, we don't know where guys go. They don't go anywhere, He looked in the mirror, perhaps. I don't know. And he sat around thinking, wow, she makes me so mad. She makes me so mad. Whenever she brings that up, I just get mad. And if she would quit bumping me like that, then I wouldn't be so mad. My wife, she has issues. And so he says to her, when we were dating, I didn't see all this. Where's all that coming from? She says, well, every time we get in an argument, you make me act that way. Now, it's been entertaining so far, even if you haven't learned anything, right? Nah, pertanyaannya, dari mana biji-biji biru ini muncul dari sang suami? Dari mana biji-biji yang merah ini muncul dari sang istri? Kalau lihat ilustrasi ini tampaknya gampang ya. Tapi kalau ini terjadi kepada diri kita sendiri, kepada hidup pasangan kita, saya bisa pastikan, saudara pasti akan menjawab, biji-biji biru ini kalau saudara sang suami, saudara akan berkata, ini gara-gara istri saya, pasangan saya nih. Sang istri akan menjawab, ini gara-gara suami saya. Orang dulu tuh saya nggak pernah gitu kok. Dan sang suami mungkin akan menjawab, kalau saja pasangan saya nurut aja apa yang saya mau, pasti biji-biji ini nggak bakalan keluar. Tapi saya mau beritahu, Tuhan kita lebih tahu akan kita daripada kita sendiri tahu akan kita. Saya mau beritahu, biji-biji yang biru itu muncul dari Mr. Cup, dan biji-biji yang merah itu muncul dari Mrs. Cup. Itu karena biji-biji yang biru dan biji-biji yang merah itu sudah ada di situ in the first place. Sudah ada sebelumnya. Sebelum terjadi cekcok, bahkan sebelum menikah, biji-biji itu sudah ada. Pasangan-pasangan kita itu cuman alat-alatnya atau sarana-sarana yang Tuhan pakai untuk memberitahukan kepada kita, itu loh X factor-nya, itu loh the dark side-nya yang kamu itu belum sadar sebelumnya. Jadi semua orang-orang di gereja yang saudara salahkan itu, orang-orang di tempat kerja yang saudara komplain itu, bos saudara, tetangga saudara, orang-orang yang di traffic semua itu adalah sarananya Tuhan untuk menunjukkan kepada kita the X factor, the dark side. Apa yang tertanam di dalam alam bawah sadar kita yang menghambat kita untuk berbuah. Untuk itulah
kita mempelajari hal ini, bagaimana supaya kita bisa berbuah. Yang pertama, kita harus memiliki sikap untuk bersedia dicangkul. Kenapa? Karena untuk dibawa ke permukaan. Setelah dibawa ke permukaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mau anjurkan saudara untuk berani terbuka, untuk mencatat perasaan-perasaan saudara ketika biji-biji itu mulai muncul atau mau muncul. Dalam hal apapun, setiap orang memiliki the dark side. Setiap orang memiliki hal-hal yang membuat dia uncomfortable, bahkan marah atau apapun, saudara. Di dalam hal, misalnya, kalau saudara diajak pelayanan, saudara menolak terus. Nah, catat, kenapa? Saudara sulit sekali untuk melayani Tuhan. Pencatatan yang terbuka dan jujur sangat menolong saudara untuk membawa kepada permukaan, untuk dibukakan di hadapan Tuhan, dan akan dipulihkan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Misalnya, kalau saudara diajak untuk beribadah. Nah, masa-masa sekarang ibadah kita kebanyakan pakai online, pakai Zoom. Mari beribadah. Wah, kurang comfortable, kurang apa? Jujur, kenapa? Oh, saya merasa dikucilkan. Atau saya merasa malu. Atau saya merasa nggak diapresiasi, tidak dihargai. Atau saya merasa rasanya kurang cantik deh. Rasanya, aduh, nanti diejek atau bagaimana rasanya. Tapi pencatatan yang jujur, saudara. Atau saudara diajak untuk melayani. Aduh, setiap kali saya melayani, kenapa ya saya kok nggak mau. Kenapa? Mulai dicatat, saudara. Mungkin saya rasanya kalau melayani itu rasanya serba nggak bisa. Saya rasanya orang yang gagal. Saya rasanya dikucilkan atau saya rasanya nggak dihargai. Atau saudara mungkin diajak untuk melayani sesuatu atau saudara ditantang untuk memberi. Dan saudara mulai, takut. Takut apa? Saudara catat, takut nanti kurang. Atau saya merasa takut kehilangan. Saya merasa insecure. Atau apapun, saudara boleh catat semuanya itu. Nah, di tahap ini kita bukannya fokus kepada kok orang ini nggak mau ikutan ibadah ya, kok orang ini nggak mau ikutan ibadah online ya, kok kenapa ya dia nggak mau ikutan ibadah online doa atau live atau apapun. Kita bukan fokus kepada itu. Juga kita bukan fokus kepada kok orang ini setiap diajak melayanan, dia selalu menolak, dia selalu ogah-ogahan, dia selalu menghindar. Kok orang ini karakternya meledak-meledak ya kalau dia nggak suka sesuatu. Kok orang ini sensitif banget ya kalau udah disentuh hal-hal soal keluarga, soal finansial, soal waktu-waktu pribadi, soal hobi, soal barang-barang yang tertentu yang dia beli dan sebagainya. Kok sensitif banget dan defensif banget. Bukan itu yang menjadi fokusnya kita, saudara. Tapi kalau saudara sudah berhasil mencatat perasaan-perasaan saudara dengan terbuka dan dengan jujur, saudara, itu adalah langkah awal yang akan menuntun Anda untuk menemukan the X factor itu. Yang tujuannya untuk digali, saudara. Saya ingat ketika saya masih SMP, saudara. Ada satu anak yang
lagaknya itu agak petantang-petenteng. Tapi kita tahu bahwa mereka anak ini sebetulnya nggak bener-bener nakal. Cuman petantang-petenteng sepertinya dia anak nakal. Nah kalau saudara ada di dalam grup kayak seperti saya begitu, saudara tahu apa yang saya maksudkan gitu. Nah kami ini dari grup yang badung lah, nakal gitu saudara. Mau mempermainkan anak ini. Nah jadi salah satu dari geng leader kami ini, dia punya ide. Gini nih katanya. Ini anak belaga nakal, pernah ngeganja dan sebagainya. Gini kita kerjain aja. Kita kumpul di sebelah kantin itu yang jarang ada orang lewat gitu. Lalu kita cabutin rumput. Dia cabutin rumput. Lalu tapi nggak ada kertas lintingnya tuh. Jadi udahlah pakai korannya, pakai koran. Itu rumput digiling pakai koran. Lalu panggil tuh si itu katanya, panggil si itu anak itu katanya, yang sok-sokan itu. Lalu dipanggil, diajak gitu. Wah, ini anak diajak oleh geng yang Badung kayaknya bangga gitu. Lalu ditantangin. Lu mau ngegeleng gak nih? Cuman nggak ada linting nih, pakai koran aja mau nggak katanya. Iya boleh katanya. Lalu dia isap gitu, rumput dilinting pakai kertas koran, bayangin saudara. Nah, kalau kita masukkan kisah ini ke dalam analisa kita, apa yang kita bahas pada pagi hari ini, kita bukan fokus kepada kok bodoh amat ya lu mau digituin. Bukan itu yang menjadi fokusnya saudara. Tapi fokusnya adalah why? Apa di belakang ini? Apa akarnya sehingga dia melakukan tindakan sebodoh itu? Itu yang mau kita bahas ini saudara. Kita mau menemukan the X factor-nya. Nah untuk memudahkan itu saya mau ajak saudara dengan ilustrasi yang saya berikan. Ilustrasi aljabar. Nah tentunya saudara paham atau familiar dengan persamaan aljabar ini. Karena saudara tentu pernah belajar di mungkin SD atau SMP. Nah, tapi kalau saudara ingat-ingat, ada persoalan aljabar ini, ketika saudara pertama kali melihatnya, tentunya saudara tidak pernah bisa menyelesaikan masalah ini, saudara. Nah, saya ambil contoh masalah aljabar ini, misalnya 3X ditambah 5 sama dengan 17. Nah ketika guru saudara mengajarkan bagaimana caranya memecahkan masalah ini, dia akan mengajarkan kira-kira begini. Mari kita minus 5 di ruas kiri, dan karena kita taruh minus 5 di ruas kiri, maka kita harus taruh minus 5 di ruas kanan juga. Dan minus 5 di ruas kiri dan plus 5 di ruas kiri itu saling eliminasi. Nah ketika dia saling eliminasi, maka tinggallah 3X sama dengan 17 dikurang 5. Lalu saudara bisa menyelesaikan sendiri, maka X hasilnya adalah 4. Nah ketika kita sudah tahu caranya, kita sudah skillful, sudah pandai menyelesaikan masalah ini, kita sudah tahu caranya, maka saudara sudah tidak perlu lagi khawatir menghadapi masalah ini. Ketika ada masalah yang sama muncul, apapun dalam bentuknya, tapi prinsipnya sama, saudara sudah tidak menjadi masalah. Atau dalam hal pertumbuhan, dalam masalah rohani, Tuhan sudah tidak perlu menguji lagi masalah yang saudara sudah lulus. Atau mata pelajaran yang saudara sudah lulus, tentu Tuhan sudah tidak perlu. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi pun, sudah tidak menjadi masalah lagi buat saudara. Karena sudah tahu. Tapi, yang saya mau sampaikan di dalam ilustrasi ini, adalah saudara harus memperhatikan bahwa yang kita fokuskan itu adalah bukan 3-nya, bukan 5-nya, bukan 17-nya, bukan plusnya bahkan, bukan sama dengannya, bukan
orang-orang yang ada di sebelah saudara, pasangan saudara, orang-orang di gereja, orang-orang di kerjaan, di traffic atau dimanapun, tetangga. Tapi persoalan yang Tuhan mau fokuskan, yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita adalah faktor X-nya. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Nah, ketika kita tadi mulai dengan pencatatan kita secara terbuka dan jujur, itulah langkah awal kita menemukan perasaan-perasaan kita. Dan kalau kita izinkan Tuhan untuk menggali lebih lagi dan bahkan memakai orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, orang-orang di gereja, di life group, atau melalui khotbah-khotbah atau apapun, itulah tahap pertama kita mengizinkan Tuhan untuk mencangkul hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Nah, pada kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan sikap yang kedua atau rahasia yang kedua, bagaimana kita dapat berbuah setelah kita menemukan di X factor ini. Apa yang kita gali, apa yang menghambat hal-hal yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, yang menjadi X factor, yang menjadi the dark side. Lalu tahap yang kedua kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada pagi hari ini. Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Jadikan kami pohon ara yang bukan hanya bertumbuh tapi juga bisa berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar karakter kami diubahkan, biar kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, di dalam segala aspek kehidupan kami, biarlah hidup kami menjadi milik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari Minggu pagi yang pertama bulan Oktober ini, kami telah memperoleh semua kebaikan Tuhan, termasuk kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus, boleh memberikan pujian penyembahan kami bersama-sama, dan juga melalui hamba-Nya Pastor Nicholas Sofian sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Tiba saatnya kita semua akan mengakhiri ibadah online hari ini. Biarlah kami boleh menjadi alat penyalur berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kerinduan kami yang terbesar adalah membawa berkat di dalam kehidupan saudara-saudara dan perlindungan dari Tuhan serta penjagaan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan saudara. Terima kasih. Mari kita saat ini angkat tangan dan kita terima berkat dari sorga. Ya Tuhan, turunlah berkat damai sejahtera dari Bapa yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Biarlah anak-anak-Mu yang saat ini sedang ambil bagian dalam ibadah online, biarlah setiap dari mereka dikuatkan, diberkati, dan selalu dituntun oleh-Mu, dan membawa mereka ke jalan-Mu Tuhan, dan biarlah mereka berbuah di dalam segala hal Tuhan. Tuhan, kami tahu bara bahaya di muka bumi ini masih ada. Oleh karena itu kami tetap merindukan bahwa anak-anak-Mu dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Kiranya Engkau selalu Tuhan menyertai mereka dalam jalan masuk, dalam jalan keluar, kemanapun mereka berada, di tempat bekerja, yang sedang berstudi ataukah sedang melakukan apapun.
Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah berkat ini turun atas hidup anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.